Guys, kalian pernah nggak sih mikir uang pajak kita itu kemana ya? Nah, hari ini kita bakal bahas seorang pemimpin yang bikin kita tercengang dengan cara dia menghemat uang rakyat. Kenalin nih, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang viral karena gaya kepemimpinannya yang super hemat. Bayangin aja, dari ratusan miliar anggaran operasional gubernur, dia berhasil memangkas hampir 90%. Gimana caranya? Simple banget sebenarnya. Dia nggak beli mobil dinas. Sampurasun warga Jabar, saat ini kita masih dalam rangkaian acara Kirap Budaya Tatar Sunda Nyuhun Buhun Nata Nagara yang bertempat di Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum kita simak keseruan acara hari ini, kita cek dulu yuk posisi saldo kas RKUD Provinsi Jawa Barat. Hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Realisasi penerimaan sampai dengan pukul 5 sore ini adalah sebesar Rp35.814.372.792 dengan rincian sebagai berikut. Pajak kendaraan. Lihat ini, di KTT ASEAN ke-48 Filipina, Presiden Prabowo Subianto nggak pakai sedan mewah Eropa. Beliau milih bawa maung putih buatan Pindad untuk meluncur dari Bandara Benito Ebuen. Ini bukan soal gaya-gayaan, ini soal produk diplomasi. Begitu mendarat, sambutannya luar biasa. Full marching band dan tarian tradisional. Tapi yang menarik perhatian dunia tetap satu. Kendaraan taktis karya anak bangsa yang jadi tunggangan utama kepala negara kita. Nggak ketinggalan, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga terlihat sigap mendampingi, fokus, disiplin, dan menunjukkan manajemen protokoler yang Di atas Gubernur Kaltim masih ada Gubernur Sumsel. Lagi ramai banget soal dugaan anggaran sewa helikopter buat Gubernur Sumsel, Herman Deru, yang nilainya 4M. Netizen auto bilang satu circle nih sama Gubernur Kaltim. Tapi, Pemprov Sumsel lewat Kabiro Umum dan perlengkapan jelasin. Katanya nih, penggunaan helikopter ini bukan buat flexing atau gaya-gayaan. Tapi karena kondisi geografi Sumsel luas dan ada beberapa daerah yang susah dijangkau lewat jalur darat. Di sisi lain, netizen tetap nyorot soal prioritas anggaran daerah karena di tengah kondisi. Assalamualaikum, welcome back di channel Aswanaku bersama Mang Omlo. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini semoga kalian hari ini lancar, rezekinya lancar, kesehatannya lancar, sehat selalu, dan selalu tersenyum. Mang Omlo, ngomongnya bagaimana nih Mang Omlo? Wait. Ada kabar nih guys. Kabar hasil kerjanya Pak Kadem. Guys, hasil kerja Pak Kadem kalian sudah tahu ya. Seperti itu. Dan ada lagi guys, itu mobil maung guys, mau bikinan Pindad dibawa oleh presiden kita ke KTT ASEAN guys di Filipina. Di sana terkenal guys, jadi spot foto-foto, jadi primadona di sana guys. Wow, presiden kita berani menunjukkan produk Indonesia guys. Sama lagi itu marwah Kaltim kalah lagi sama marwah Sumsel. Aduh, Gubernur Sumsel itu nyewa helikopter 4M guys. Dulu beli meja bias sampai setengah M. Sekarang nyewa helikopter 4M guys. Wait. Yuk kita lanjutkan video itu. Tunggu dulu, jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasinya biar kalian bisa update terus video-video dari Mang Omlo. Oke, jangan lupa juga like and subscribe-nya dan komen di bawah. Oke, kalau ada video-video menarik DM-nya Mang Omlo, guys. Oke, jangan lama-lama, let's go, kita nonton video berikut ini. Pak Deddy main raja-rajaan.
Inilah kalau manusia minim literasi akan selalu nyaman dijadikan objek pembodohan. Andai minat bacamu rendah, tapi seenggaknya Anda tonton video ini ya, kali aja nambah wawasan. Jadi asup ka Garut teh siga asup ka areal kerajaan. Kang Dedi kerajaan-kerajanan ya. Di mana-mana nu alus tepi ka ayeuna jadi pusat pariwisata teh kerajaan. Di Inggris kerajaan, di Belanda, di Jogja, hari sia di kantor pemerintahan mah jadi pusat pariwisata tapi gede-gede bener kan? Sabab naon? Minim kebudayaan. Beras? Hatur nuhun nih tinggali Pak Bupati urang Garut hebat menit tertib kieu. Mantap. Memang urang Garut sekarang berbeda. Gitu. Oke. Guys, kalian pernah nggak sih mikir uang pajak kita itu kemana ya? Nah, hari ini kita bakal bahas seorang pemimpin yang bikin kita tercengang dengan cara dia menghemat uang rakyat. Kenalin nih, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang viral karena gaya kepemimpinannya yang super hemat. Bayangin aja, dari ratusan miliar anggaran operasional gubernur, dia berhasil memangkas hampir 90%. Gimana caranya? Simple banget sebenarnya. Dia nggak beli mobil dinas baru, nggak beli baju baru. Bahkan untuk makan minum yang dulu bisa puluhan miliar, sekarang cuma jutaan doang. Kalau kunker, dia milih tidur di balai pemerintah, bukan di hotel mewah. Yang bikin lebih keren, dia berhasil menghemat APBD Jabar sampai 5,4 triliun rupiah. Duitnya dipakai buat apa? Bukan buat foya-foya, tapi dialokasikan ke infrastruktur, listrik sama renovasi rumah warga yang butuh. Nah, yang paling hits nih soal anggaran iklan. Dulu Pemprov Jabar keluar duit 50 miliar setahun buat iklan. Sekarang cuma 3 miliar. Kenapa bisa? Karena konten Kang Deddy di medsos udah pada viral sendiri. Sampai-sampai dia dijuluki gubernur konten sama gubernur lainnya. Tapi bukan cuma itu. Dia juga berani evaluasi pengeluaran besar kayak Bandara Kertajati yang operasionalnya 60 miliar per tahun. Bahkan Bank BJB yang biaya komunikasinya mencapai 261 miliar juga nggak luput dari pengawasannya. Yang bikin beda, dia nggak cuma motong anggaran, tapi mastiin uangnya bener-bener nyampe ke rakyat. Dari rumah layak huni, listrik, jalan, sampai kesehatan dan pendidikan. Ini bukan cerita dongeng, guys. Ini bukti nyata kalau pemimpin yang peduli sama rakyatnya itu masih ada. Dan yang paling penting, ini bisa jadi contoh gimana seharusnya uang rakyat dikelola dengan bijak. Gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju sama gaya kepemimpinan yang kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu ada pemimpin yang bisa dipercaya kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Mantap guys. Good. Sampurasun warga Jabar, saat ini kita masih dalam rangkaian acara Kirap Budaya Tatar Sunda Nyuhun Buhun Nata Nagara yang bertempat di Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum kita simak keseruan acara hari ini, kita cek dulu yuk posisi saldokas RKUD Provinsi Jawa Barat. Hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Realisasi penerimaan sampai dengan pukul 5 sore ini adalah sebesar Rp35.814.772.792 dengan rincian sebagai berikut. Pajak kendaraan bermotor sebesar Rp21.439.186.900. Bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp13.550.337.600. Pajak air permukaan sebesar Rp17.362.200. Pajak alat berat sebesar Rp911.500. Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2.614.037. Retribusi daerah sebesar Rp46.484.250. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp757.476.305. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp223.732.933.679 dengan rincian sebagai berikut.
Belanja pegawai sebesar Rp24.660.737. Belanja barang dan jasa sebesar Rp14.955.661.298. Belanja hibah sebesar Rp100 miliar. Belanja modal sebesar Rp8.752.611.644 dengan rincian sebagai berikut. Sehingga jumlah saldo kas sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp399.644.813.859. Nah wargi Jabar, tadi adalah update posisi kas umum daerah hari ini. Selamat menyaksikan Kirab Budaya Nyuk Curug Galur Galunggung. Dan sampai jumpa di update selanjutnya. Hatur nuhun. Pernah ditegur oleh Kang Deddy Mulyadi karena suka mengemis dan minta-minta uang. Namun saat bertemu lagi, si bocah tersebut kini telah rajin jualan kolak karena dulu dinasehati oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy pun dibuat bangga dan terharu sama perubahan si bocah tersebut, hingga Kang Deddy pun memborong semua dagangannya. Kamu jualan? Ya kan jualan, disuruh jualan lagi sama bapak. Kamu yang waktu itu apa? Yang waktu itu disuruh jualan sapu. Oh, sekarang jualan? Wow, udah hebat dong kamu sekarang berkembang. Nah, kok kamu jualannya di sini, ada yang belinya siapa? Tadi sama aku baru nih, Pak. Oh, ada yang lewat sini, tapi dapat duit? Hah? Oh mau, ayo mau, ayo beli, ayo sini kamunya situ dong. Nah, kamunya situ, ini anak-anak hebat ya. Dia dagang, nih yang mau beli. Mau beli, iya beli katanya beli, ini beli. Satunya berapa? 5.000. Udah beli 10. Ya mana tempatnya? Nah, bantuin. Hebat. Itu waktu itu kan disuruh jualan. Kamu kan waktu itu asalnya apa? Asalnya minta-minta kan? Nah, terus aja beli semuanya. 7. Jadi uangnya udah jadi berapa sekarang hasil jualannya? Udah punya uang berapa? Tadi baru sama aku dikasih uang 5.000. Oh, ini belum laku kamu? Belum? Sama sekali? Ini barangnya punya siapa? Mama bikin. Oh, mama yang bikin. Simpan di situ aja barangnya. Masukin situ, nanti beli dengan itunya. Nah, ya kan? Hebat ya, kamu asalnya pengemis ya? Nah, asalnya pengemis, terus jadi jualan sapu. Sekarang jualan ini, hebat. Ya sebentar, bayar ini dulu. Hah? Coba nih mobil bapak. Nih. Bayar. Hah? Enggak, saya minta-minta. Oh iya. Enggak boleh, ngasih yang ngamen nggak boleh, ngasih yang kerja. Tuh, oke? Kasih lagi. Nah, kasih lagi. Ada yang punyanya. Nah, udah ya? Nih, kasih. Udah, oke, kasih oke. Barangnya masukin ke mobil, ya? Udah ya, kamu pulang. Ya udah 2 udah beli. Ya. Kamu kayak orang jualan. Kalau gini terus kamu nggak akan maju. Saya nggak akan ngasih. Besok aku jualan. Ya tuh lihat kayak dia tuh jualan tuh. Enggak. Aku nggak akan ngasih sama orang-orang yang males. Aku hanya bantu orang-orang yang mau kerja keras. Uangnya buat apa itu? Buat main. Hah? Buat bikin lagi. Bikin lagi nama modal lagi, jualannya lengkapin. Pulang. Geraknya. Ya, Pak. Ya. Ayo dadah dong, dadah. Nah, dadah nih yangnya dadah. Dadah. Ya. KDM Peduli Petani. Normalisasi Kali Jayakerta di Desa Jayakerta, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, kini mulai menunjukkan perubahan nyata setelah sebelumnya berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Aliran irigasi ini sempat dipenuhi gulma dan sampah, dengan sedimentasi lumpur yang telah mengendap selama bertahun-tahun hingga membuat permukaan air nyaris sejajar dengan tanggul, kondisi yang sangat rawan luapan dan berisiko banjir ke area persawahan warga. Di tengah upaya percepatan ini, jangan lupa dukung dengan menekan tombol like, share, follow, dan subscribe di channel Lensa Bangsa. Kini, 1 unit ekskavator amfibi diterjunkan untuk melakukan pengerukan secara intensif, mengangkat endapan lumpur sekaligus membersihkan vegetasi liar, yang kemudian langsung diikuti dengan pembentukan tanggul baru yang lebih tinggi dan kokoh. Langkah ini menjadi bagian dari upaya cepat dalam memulihkan fungsi aliran irigasi agar kembali lancar dan mampu menampung debit air secara optimal. Normalisasi ini juga merupakan hasil kolaborasi lintas pemerintah,
melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, serta pemerintah Kabupaten Karawang yang dipimpin oleh Bupati Kang Aep Syaipullah. Lihat ini, di KTT ASEAN ke-48 Filipina, Presiden Prabowo Subianto nggak pakai sedan mewah Eropa. Beliau milih bawa maung putih buatan Pindad untuk meluncur dari Bandara Benito Ebuen. Ini bukan soal gaya-gayaan, ini soal produk diplomasi. Begitu mendarat, sambutannya luar biasa. Full marching band dan tarian tradisional. Tapi yang menarik perhatian dunia tetap satu. Kendaraan taktis karya anak bangsa yang jadi tunggangan utama kepala negara kita. Nggak ketinggalan, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga terlihat sigap mendampingi, fokus, disiplin, dan menunjukkan manajemen protokoler yang solid di level internasional. Kehadiran tim yang kuat adalah kunci di balik diplomasi yang sukses. Apa sih agendanya? Gak cuma seremonial, beliau fokus ke pertemuan BIM EAGA. Ini adalah kerjasama strategis antara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk memperkuat konektivitas dan ekonomi kawasan. Targetnya, jalur perdagangan yang lebih lancar dan investasi yang masuk ke tanah air. Inilah wajah Indonesia yang baru, berani tampil beda, bangga dengan identitas sendiri, dan tetap punya pengaruh besar di meja perundingan. Wow, mobil presidennya guys. Pak Prabowo benar-benar berani ini guys, mobil presidennya dibawa guys. Mantap, melihatkan Indonesia itu bisa adidaya. Yes. Oh, mobilnya guys, mobil maung. Oh, gagahnya. Gila, Pak Presiden. Beda sendiri guys. Bung Karno. Seragamnya kayak Bung Karno guys. Beda sendiri. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Tuh guys, jadi sorotan guys mobil kita guys. Maung. Mobil maung kita jadi sorotan dan dapat foto-foto guys. Mantap ya guys ya. Wah, gila Indonesia. Mobil maung kita. Oh. Security itu kuat juga. Gila, kita foto-foto mobil kita guys. Maung. Presiden kita mantap, berani membawa maung ke mancanegara, membuktikan kita bisa.
ini guys, spot foto guys, terkenal. Tuh guys, mobil kita itu terkenal guys, dibawa Presiden Indonesia, Presiden Prabowo ke KTT ASEAN. Kita memperlihatkan negara kita bisa membuat mobil seperti luar negeri guys. Terbukti kan guys, mobil ke presiden kita jadi terkenal, jadi wow gitu, negara KTT ASEAN wow, takjub sama Indonesia. Mantap Pak Presiden, good. Marwah Gubernur Kaltim dikalahkan oleh Gubernur Sumsel Herman Daru, sewa helikopter senilai 4 miliar. Jelas ini lebih gong daripada Gubernur Kaltim ya. Ternyata ada Gubernur Sumsel yang menyewa helikopter disewa 4 miliar. Wow. Kita lihat aja komentar kalian ya, para netizen terkait berita ini. Komentar pertama, jalan Sumsel aja banyak yang rusak, gubernurnya kagak tahu karena naik helikopter. Betul, tapi kan dari udara, oh iya sih, jalan terlihat hitam semuanya, walaupun ada yang berlubang. Lanjut ya, alasan jalan rusak tidak diperbaiki, gubernur naik heli. Ya bukan karena hujan yang terlalu tinggi atau mungkin muatan di jalan yang terlalu banyak, tapi gubernur naik heli, ternyata jalan rusak di Sumsel. Terakhir nih ya, mereka terang-terangan karena mereka tahu rakyatnya nggak bisa ngapa-ngapain. Betul sih. Kita juga cuman gini-gini aja kan, nggak ngapa-ngapain juga. Tapi kalau masalah di wajah kamu ya, kamu jangan sampai nggak ngapa-ngapain. Kamu harus berusaha, karena itu adalah yang paling dekat dengan kita. Jadi harus kita usahakan. Kalau kamu punya permasalahan kulit kamu kering gitu, kalian harus pakai yang namanya moisturizer. Apalagi moisturizer Bromen yang satu ini yang punya 7 kali ceramide yang bisa membantu memperbaiki skin barrier kalian. Jadi nggak cuman melembabkan, tapi ini juga bisa memperbaiki skin barrier kalian para pria yang penuh aktivitas di luar lapangan. Itu dia nih produknya, udah mantep banget. Kalau kalian mau silahkan cek di caption, udah ada logo halal dan BPOM nya. Kemasan 30 gram udah mantep banget. Gas langsung, gak usah kelamaan. Alasannya gara-gara nyewa heli. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time? Di atas Gubernur Kaltim masih ada Gubernur Sumsel. Lagi rame banget soal dugaan anggaran sewa helikopter buat Gubernur Sumsel Herman Deru yang nilainya 4M. Netizen auto bilang satu circle nih sama Gubernur Kaltim. Tapi Pemprov Sumsel lewat Kabiro Umum dan perlengkapan jelasin. Katanya nih penggunaan helikopter ini bukan buat flexing atau gaya-gayaan. Tapi karena kondisi geografis Sumsel luas dan ada beberapa daerah yang susah dijangkau lewat jalur darat. Di sisi lain, netizen tetap nyorot soal prioritas anggaran daerah. Karena di tengah kondisi ekonomi dan efisiensi sekarang, angka 4 miliar jelas bukan nominal kecil buat masyarakat. Apalagi kalau pembangunan di daerah masih belum kelihatan wujudnya. Ya makin sensitif lah itu. Menurut gue sih masih belum bisa gantiin Rudy Masud. Oke guys, dari tadi video bagaimana guys?
pendapat kalian, respon kalian, reaksi kalian tentang video tadi guys. Video tentang hasil PKDM dan mobil maung presiden kita guys, buatan Pindad. Wah, terkenal di Filipina guys. Wah, bagaimana pendapat kalian? Ada yang ngalahin Marwah Kaltim guys. Itu Marwah Sumsel guys. Katanya Marwah Kaltim kalah dan Marwah Sumsel. Menurut kalian bagaimana guys? Katanya nyewa helikopter buat berjalan dinas ke daerah-daerah. Kan kalau utama itu jalannya diberesin dulu baru naik ini guys. Menurut kalian bagaimana guys? Yuk, menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya guys. Komen di bawah menurut kalian bagaimana. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya Azban aku bersama Mak Oblo di sini. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum. Wait.